Nah, selama ini durian ini memang berbuah, tapi bagaimana hasilnya? Ya, kadang berbuah tetapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Dan untuk tahun ini pernah keluar bunganya, tapi rontok semua. Rontok semua, tidak menghasilkan buah. Ada cara lain saya lihat Bapak. Ini untuk merangsang, maka kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pencinta tanaman durian semua. Nah, dalam video kali ini kebetulan saya diundang langsung oleh teman saya yang mana beliau sudah berkonsultasi dengan kami. Ternyata di kebunnya ada tanaman durian yang ditanam dari biji. Ya memang sih pernah menghasilkan buah, tapi buahnya tidak pernah bertahan dan juga hasilnya kurang maksimal. Nah, berbagai cara beliau sudah lakukan dan kita akan lihat nanti kondisi tanaman duriannya. Apa sih penyebab tanaman durian beliau tidak menghasilkan buah yang maksimal, serta ada pun rasa buah yang begitu hambar. Nah, solusi apakah yang akan saya berikan? Ikuti terus video ini. Nah, baik sahabat pencinta tanaman durian semua, kali ini saya berada di lokasi penanaman tanaman durian ya yang ada di kebun teman saya, yang sementara saya lagi instruksikan untuk pembersihan di sekitaran pohonnya, yang mana nantinya kita akan melakukan proses pemupukan ya pada tanaman durian. Jadi rata-rata kami amati semua yang ada di sini adalah jenis tanaman durian yang ditanam dari biji yang umurnya sudah mencapai hampir 20 tahun. Tapi sayang beliau memang juga bukan awalnya menanam durian ini. Beliau hanya membeli lokasi ini yang sudah ada pohon duriannya, dan juga sudah ada tanaman-tanaman lainnya di dalam seperti langsat, cengkeh, dan berbagai tanaman perkebunan lainnya. Jadi beliau hanya meneruskan saja hasil penanaman durian yang ditanam dari biji ini dari pemilik kebun sebelumnya. Baik, kita langsung saja melihat kondisi apa sih penyebab tanaman durian ini tidak mau berbuah yang ditanam dari biji. Nah, setelah kami melihat dan mengamati dari kondisi tanaman, ya rata-rata kami amati memang hampir semua tanaman ini 90% mengalami gejala mati ranting dan mati pucuk, sehingga menyebabkan kondisi tanaman produktivitasnya menurun. Kemudian dari percabangan sekundernya di atas memang tidak pernah sama sekali dilakukan proses pruning. Dan di sini saya lihat beliau juga sudah mencacah-cacah ya. Jadi ini Pak, sedikit Pak, mungkin ada waktunya kita tanya-tanya dulu masalah pohon durian ini. Nah, kan Bapak sudah bertanya ke saya bahwa durian yang bukan Bapak tanam sebenarnya ya, hanya meneruskan dari pemilik kebun sebelumnya. Nah, selama ini durian ini memang berbuah, tapi bagaimana hasilnya? Ya, kadang berbuah tetapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Dan untuk tahun ini pernah keluar bunganya, tapi rontok semua. Rontok semua, tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan. Kalau buahnya yang ada pun tinggal itu bagaimana rasanya? Manis, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal lah, seperti buah-buah sebelumnya. Tapi dengan saya lihat ini ada cara lain saya lihat Bapak. Ini untuk merangsang, maka kita ya saya lihat teman-teman. Jadi mohon yang bagi pencinta tanaman durian jangan lakukan adegan ini. Ini adegan yang sangat berbahaya. Jadi tidak semua tanaman bisa dirangsang dengan pencacahan batang seperti ini. Ya, beliau melihat mungkin atau di mangga. Ya, di mangga biasanya orang-orang tua kita tuh selalu mencacah batang durian seperti ini. Ini sangat rentan sekali ya sahabat tani. Kita lihat bekas-bekas keluarga kita ini akan rawan dengan kanker batang. Ya, rawan kanker batang, sehingga mengakibatkan nanti durian ini stagnan atau mati, ya, menyebabkan kematian yang lebih fatal itu bisa mati. Karena proses ini tidak dianjurkan untuk tanaman durian ya, kecuali mungkin tanaman-tanaman seperti mangga. Nah, itu pernah juga sudah kami ulas caranya untuk merangsang pembuahan, tapi dengan metode ini tidak boleh sama sekali ya sahabat tani. Jangan sekali-kali melakukan adegan seperti ini. Ya, ini beliau sudah terlanjur melakukan, tapi insya Allah kami akan segera menyembuhkan ini. Nanti kita akan semprotkan dengan POC asam amino, insya Allah akan pulih. Nah, ini juga bisa kita lihat ya sahabat tani,
tanaman durian ini digerogoti oleh hama rayap dan hama semut yang mengakibatkan batang mengalami keropos seperti ini. Nah, ini salah satunya juga untuk menyembuhkan, nanti bisa menggunakan POC asam amino ya, dengan cara kita menyiramkan di sekitaran batang ya, dan juga tempat-tempat yang bersarangnya semut seperti ini. Dan sekarang kami akan langsung saja menginformasikan kepada beliau bahwa tanaman durian ini perlu treatment secara organik. Jadi nanti untuk merangsang pembungaan ini kita memerlukan 2 bahan pupuk, yaitu pupuk organik asam amino dan juga ZK+. Nah, sekarang sudah kita lakukan pembersihan, jadi nanti aplikasinya kita kocorkan ke batang dan kita semprotkan di sekitaran tanahnya juga. Nah, untuk daunnya karena ini tinggi tidak bisa kita semprot, jadi cukup sahabat pencinta tanaman durian fokus saja di sekitaran batang ini ya, karena ini juga di tempat kami hampir setiap hari hujan. Jadi tingkat kelembaban yang begitu tinggi akan memancing terjadinya serangan penyakit di musim hujan, dan hampir kami amati rata-rata daun mengalami kerusakan yang begitu fatal. Tapi insya Allah kita akan treatment secara bertahap. Jadi teman-teman ikuti terus video ini sampai akhir, kami akan ulas sampai tanaman ini bisa berproduktif. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja aplikasi apakah yang akan kita lakukan, ikuti terus video ini. Nah, baik sahabat tani semua, untuk kita melakukan proses perangsangan buah pada tanaman durian biji yang kita tanam ini. Nah, di sini kami sudah siapkan 2 paket pemupukan secara organik, yang mana bahan yang pertama kita akan gunakan pupuk organik cair Amino Plus ya, sebanyak 2 kali berturut-turut, dan langkah selanjutnya nanti kita akan menggunakan pupuk perangsang bunga dan buah serta melebatkan buah, yaitu pupuk ZK Plus atau sulfat kalium dengan kandungan kalium karbonat yang begitu tinggi dengan kandungan pH-nya yang 7,2 ya, seperti itu. Nah, untuk dosis nanti kita aplikasikan 1:100. Jadi sahabat tani apabila menggunakan tangki sprayer dengan kapasitas 15 liter, berarti cukup kita memberikan sebanyak 150 ml. Nah, bagaimanakah caranya? Ikuti terus video ini. Dulu kemasannya ya. Jadi sahabat tani, keunggulan pupuk organik cair asam amino ini adalah pupuk yang berbasis nutrisi dan bakteri. Nah, dosisnya kira-kira air minuman mineral ini biasanya ukurannya 220 ml. Nah, cukup kita ambil sebanyak kira-kira setengah gelas seperti ini ya sahabat tani. Dan langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam tangki sprayer yang berkapasitas 15 liter ini. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan air, dan langkah selanjutnya tinggal kita semprotkan di sekitaran tanaman kita. Sahabat pencinta tanaman durian semua, nah bagaimanakah hasil aplikasi tanaman durian yang ditanam dari biji untuk merangsang proses pembungaan dan pembuahan dalam kondisi cuaca di musim hujan kali ini? Nah, nantikan pada bagian part 2 proses aplikasi kedua dengan menggunakan POC asam amino, dan langkah selanjutnya kita akan merangsang dengan menggunakan pupuk ZK+. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.